tapi tidak jauh dari itu saya lebih tertarik itu di Masjid Imam Abu Hanifah, Mas Bani. Di sebelah Masjid Imam Abu Hanifah itu ada Jamiah Imam Abu Hanifah, dan saya bertemu beberapa anak Indonesia, anak-anak yang masih muda-muda, kecil-kecil, mungkin umur baru sekitar 19 tahun gitu ya, 20, 21. Jadi bagaimana kita bisa recall memory ya, betapa kedekatan ya, etikat kita, referensi-referensi kita Muhammad ini kan juga ke dia. Dan Jamiah itu sederhana ya, tidak semegah yang tadi saya ceritakan Universitas Perempuan ya, Al-Banat di Karbala itu, tapi cukup ramai ya, santri dari berbagai negara. Mereka belajarnya di universitas itu, tapi juga di masjidnya lebih bagus lagi, Masjid Imam Abu Hanifah di Baghdad. Jadi mungkin teman-teman perlu berpikir juga, kalau untuk misalkan tidak belajar pun secara menetap gitu ya, bertahun-tahun ya, maksudnya bertahun-tahun ini, saya ingat ini ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik ya, ini mungkin poin yang kedua ya, setelah kita bersyukur ya, kita perlu membuat strategi. Dalam suatu hari waktu saya masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, rektornya waktu itu masih almarhum Pak Malik Fajar, itu sering berbincang dengan kita kader-kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu. Nah, almarhum itu sering memberikan wejangan seperti ini ya. Anda ini kuliah ya di sini, bukan mondok. Yang kita bingung maksudnya apa ya kuliah dan mondok. Kata beliau almarhum Pak Malik Fajar ini, kalau Anda kuliah ya jangan lama-lama. Kuliah itu yang 4 tahun itu karena S1 gitu ya. Karena Anda aktivis ya mungkin lebih 1 semester atau 2 semester. Tapi jangan seperti orang mondok ya. Kalau orang mondok, semakin dia lama ada di pondok, itu ilmunya semakin tinggi, Bapak Ibu. Saya ingat Bapak saya almarhum juga itu, kalau semakin lama di pondok itu ilmunya semakin tinggi. Jadi kalau pondok itu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu ya, itu ilmunya semakin tinggi. Tapi kalau kuliah tidak. Jadi ini nanti Mas Bani dan kawan-kawan PDIM harus membuat strategi betul ya, karena teman-teman di sana kuliah ya. Jadi jangan sampai lama-lama ya. Itu ada banyak cerita yang sampai 6 tahun, 7 tahun. Jangan, ya kasihan ya, orang tua Anda. Ilmunya nanti dikembangkan, yang penting dapat syahadah ya, tepat pada waktunya ya, kemudian Anda memperkaya keilmuan itu sendiri ya. Saya kira yang namanya syahadah itu ijazah. Sekarang di negeri kita juga begitu sama Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Yang namanya PDD Dikti itu ya, dan Kemenristek ya. Dan secara umum kampus-kampus seluruh Indonesia ini itu pasti mengejar satu target, selalu menjadi satu KTW. KTW itu apa? Kelulusan tepat waktu ya. Yang di negeri-negeri sana pun sama, di negeri barat atau tetangga kita ya, Malaysia, Singapura ya, atau yang ke sebelah selatan Australia, itu dia menggunakan istilah juga GOT ya, graduate on time. Itu maksudnya lulusan tepat waktu. Jadi hal yang kedua yang saya sampaikan ke adik-adik sekalian, ketika Anda nanti sudah masuk, Anda mulai kuliah, Anda harus membuat strategi ya. Dan strategi itu Anda harus betul-betul patuhi, Anda betul-betul harus tulis, kalau perlu tulis di atas tembok, di tembok ya. Tahun pertama saya sampai ini, tahun kedua sampai ini, 4 selesai. Bahwa enggak Pak, saya mondok aja di Mesirnya ya, biar lama, biar ilmunya tinggi ya. Sekarang nggak perlu mondok begitu untuk ilmu tinggi ya. Jadi Anda bisa belajar sendiri, Anda bisa belajar lebih leluasa ya. Tetapi Anda harus mempunyai satu tekad bulat dulu bahwa Anda harus mendapatkan syahadah, harus mendapatkan ijazah ya. Karena itulah dunia saat ini ya. Kan ilmu dan pengetahuan itu tidak diukur dari ijazah Pak ya, enggak juga gitu. Jadi yang namanya ijazah dia tetap saja sebagai sebuah simbol. Anda baru lulus S1, Anda tidak akan diberikan ya, untuk ijazah S2 atau S3.
Demikian juga yang kuliah S2, nggak mungkin dia akan mendapatkan jasa S1, karena level-level dalam knowledge itu sudah pasti ada. Jadi itu yang kedua, Bapak Ibu wali santri juga harus tetap mendorong anak-anak, tapi juga mengawasi, mengkontrol. Sekarang lebih mudah berkomunikasi menggunakan media apapun, ya, media sosial, ya, yang harus memang dimanfaatkan untuk yang sangat positif. Yang ketiga, Bapak Ibu dan rekan-rekan santri juga teman-teman PJM, ya, dunia saat ini boleh dikatakan memang tidak baik-baik saja. Saya memakai bahasanya generasi milenial. Jadi saya baru menerima file, saya sudah share belum ya di PJM, mungkin belum. Itu laporannya The Economist, ya, sebuah majalah weekly mingguan terbitan London, yang menyorot tentang situasi di tahun 2026, ya, the world as the 2026, dunia di tahun 2026. Dihitung jari aja Bapak Ibu menuju ke sana, ya. Kalau sekarang sudah tanggal 8, ya kira-kira 22 hari lagi lah, ya, kita menapak di tahun baru 2026. Di majalah itu, The Economist itu, Bapak Ibu sekalian, itu khusus, ya, edisi khusus menyorot tentang what will be happening in the next year, apa yang akan terjadi di tahun depan itu, ya, 2026. Diulas banyak sekali, ya, banyak aspek ekonomi, politik terutama. Dua hal ini, ya, sosial, budaya, ya, segala aspek lini kehidupan yang pada memang tidak dikatakan, ya, oleh majalah ini secara langsung adalah sesuatu yang buruk, ya, tetapi maksudnya hal yang akan terjadi di tahun depan itu, tetapi dia mengatakan tantangan itu semakin berat. Di bagian pertama, ya, di majalah Ekonomis itu dia mengatakan dunia ini adalah Donald Trump, ya. Apapun yang terjadi, ya, meskipun dia memberi kredit pada aksi politiknya menghentikan perang Gaza, ya, tetapi pandangan The Economist ini, ya, terhadap bahwa dunia ini adalah sebenarnya Donald Trump, ya, Amerika, ya, yang dia akan habis masa presidensinya juga tahun depan, ya, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Jadi itulah barometer, ya, maksudnya negara itulah barometer dunia saat ini, yang tentu, ya, Mesir menjadi salah satu pihak kerjasama yang sangat luar biasa erat dan masif, ya, dengan Amerika itu. Jadi saya kira ada korelasi yang sangat positif, ya, antara situasi-situasi yang terjadi di Mesir, ya, dengan dunia Barat, ya, dan tentu the rest of the world. Nah, apa konsekuensinya, rekan-rekan, ya? Tentu yang pertama, menghadapi situasi yang semacam itu kita harus mempunyai jati diri. Jati diri sebagai seorang kader, jati diri sebagai seorang mahasiswa, ya, pencari ilmu, ya, tetapi juga harus memposisikan diri sebagai diri seorang manusia. Ini yang penting, ya. Orang dalam diri kita, ya, keluarga kita, komunitas kita, ya, itu kadang lupa, ya, memanusiakan diri kita sebagai manusia. Jadi artinya bagaimana kita memperlakukan diri kita, ya, sebagai seorang makhluk yang perlu menghamba kepada Allah, ya, yang tetap harus berfungsi, ya, tugas-tugas kemanusiaan itu, ya. Kalau Anda sebagai pelajar, ya tugas Anda belajar, ya, jangan yang lain-lain. Boleh bekerja Anda, Pak, ya, itu bagian dari belajar, boleh, ya. Tapi kalau Anda niatan belajar tetapi kemudian kesana kemari, ya,
malah kemudian tidak fokus pada belajarnya, nah itu Anda sudah tidak memanusiakan diri Anda manusia. Itu juga yang saya sering sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya di kampus itu, bahwa tugas Anda ya itu adalah belajar karena Anda mahasiswa. Dan Anda belajar itu sebenarnya Anda bekerja, ya, dan pekerjaan itu jauh luar biasa, ya, mulianya, ya, karena ketika Anda syahid pun, ya, di dalam perjalanan menuntut ilmu itu Allah menghitung Anda sebagai orang yang syahid, ya. Dan Anda juga bekerja karena Anda membantu Bapak Ibu Anda sebenarnya ketika Anda kuliah tepat waktu, Anda mempunyai nilai yang bagus, Anda membanggakan orang tua, itu part of your work, ya, itu bagian dari pekerjaan Anda. Meskipun nampaknya bukan, saya kan nggak bekerja Pak, saya kuliah, saya belajar, ya, kuliah Anda dan belajar Anda itulah pekerjaan Anda. Nah, tentu tidak mudah adik-adik sekalian ya di dalam memposisikan belajar ya di masa yang, ya, Anda coba membayangkan ketika teman-teman Anda yang sesama teman-teman PJM Kader Muhammadiyah, baru kemarin kita Zoom yang akhirnya pada pulang semua karena mereka belajar di Sudan, ya. Sudan dalam situasi perang, mereka tidak bisa belajar, akhirnya dievakuasi pulang karena itu bisa membahayakan diri mereka. Anda sangat beruntung mendapatkan sebuah negeri yang damai, negeri yang luar biasa peradabannya, yang mempunyai peran penting ya di dalam geopolitik dan geoekonomi di Timur Tengah. Jadi Anda betul-betul harus menempatkan diri Anda, ya, adik-adik ini akan berkuliah, dan tentu orang tua walinya harus terus mengkontrol ya untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, situasi ini penting juga bagi teman-teman PJM, Mas Dani, ya, perlu, memang situasi itu kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, termasuk di negara kita ini sesuatu seperti biasa-biasa saja, memang ya. Jadi situasi itu hanya nampak betul-betul berubah ketika memang ada sebuah krisis. Kalau krisis itu tidak muncul, ya, seberat apapun, kita di bangsa Indonesia sudah terbiasa ya dalam menghadapi kesulitan dan kekurangan itu ya. Jadi dalam situasi yang agak berbeda pun ya dalam konteks perekonomiannya dan politik sosialnya, itu kita anggap sebagai sesuatu yang, atau situasi yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita sudah pada saatnya krisis, nah baru gitu kita merasa oh iya ya ternyata berbeda. Nah saya kira itu yang penting bagi teman-teman PJM terutama untuk selalu terus ya membaca situasi ya. Bukan bermaksud saya memberikan sebuah gambaran yang kurang kurang mencerahkan, bukan, tetapi tantangan itu rekan-rekan ya, kalau kita bisa mengolah dan mengelolanya menjadi sebuah aset, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga ya. Jadi kalau boleh saya jujur misalkan ya, saat ini ya seumur adik-adik sekalian ini yang akan menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar itu ya waktu yang paling baik, momen yang paling baik ya, pekerjaan yang paling baik itu memang Anda belajar ke luar negeri ya. Syukur Anda ke Timur Tengah ya, anak saya masih ada di Malaysia. Jadi memang waktu bagi Anda itu belajar, dan belajar di mana, di luar negeri, karena di situ Anda akan belajar banyak sekali. Nah, saya kira itu 3 hal yang semoga Bapak Ibu sekalian, ya, wali santri dan adik-adik sekalian, juga teman-teman PJM, yang bisa kita jadikan semua petuah ya di dalam mengarungi lah kehidupan ini. Pesan saya yang paling akhir ya, kembali kepada rasa kesyukuran tadi itu ya. Jadi ketika kita bersyukur, kemudian kita betul-betul istiqomah, tadi yang kedua, meskipun saya masuk Anda membuat strategi recording itu, stopped. Istiqomahnya itu ya, baru kemudian yang terakhir Anda harus betul-betul alert ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi Anda betul-betul membaca situasi dengan baik ya, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik pula. Dan yang terakhir, kembali pada ketika kita bersyukur, kata Allah,
lazidannakum ya. Jadi Allah akan tambahkan ya nikmat itu ya, dengan kesyukuran itu. Sebaliknya Recording in progress. Kemudian malah ingkar ya atas nikmat yang Allah berikan ya. Nikmat Anda belajar ke luar negeri ya, apalagi Mesirin sebuah nikmat yang luar biasa. Jadi, makanya syukurilah ya dengan cara tetap ya, memanusiakan manusia tadi yang saya sampaikan, kemudian Anda akan sukses bisa berjalan. Saya kira demikian Mas Bani, Mbak Rusdi, Bapak Ibu sekalian, selamat adik-adik, bismillah, nawaitu Anda belajar, Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Anda semuanya akan berada dalam lindungannya. Saya akhiri billahi bismillahil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas amanat dan nasihat yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dari Pak Wahid Ridwan. Saya izin menyampaikan sedikit, ada sekitar 4 poin tadi yang saya catat ya. Yang pertama adalah beliau menyampaikan bahwa PCI Mesir menjadi gerbang utama ya, gerbang yang penting untuk kaderisasi calon ulama persyarikatan. Yang kedua, ini pesan dari beliau kepada adik-adik baru untuk jangan lama-lama kuliah di Mesir. Cukup sesuai dengan durasi perkuliahan yang ada. Kalau S1 ya cukup 5 tahun, kalau mau lanjut S2 ya jangan lama-lama juga begitu. Yang ketiga, ini bagus sekali, kita perlu untuk menjalankan peran yang sesuai untuk memanusiakan manusia, ya pelajar tugasnya dengan belajar dan harus pandai-pandai membaca situasi yang ada dengan cermat. Yang terakhir, beliau juga menasihati dan mengingatkan bahwa pilihan adik-adik untuk kuliah di luar negeri adalah pilihan yang sangat tepat dan wajib untuk selalu bersyukur dengan menjalankan peran yang sesuai. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, tibalah kita di penghujung acara. Kita bersama akan mendengarkan prakata singkat dari perwakilan Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah, sekaligus nanti beliau akan menyampaikan membacakan doa penutup kepada Ustadz Dr. Muhammad Lailan Arkom SPD MPD selaku Mudir Pondok Pesantren Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rosti. Terdengar suara saya Mbak? Terdengar Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Wahid selaku perwakilan dari LHKI, Ustadz Fatur Rabbani selaku Direktur Pusat, Bapak Ibu para asatidz dari perwakilan Pondok Pesantren Muhammadiyah, dan tentu yang kami banggakan anak-anak kami kader Persyarikatan Muhammadiyah yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat menuju ke Mesir untuk menuntut ilmu, dan mungkin hadir membersamai juga orang tua dari Ananda. Alhamdulillah, saya sedikit saja Pak Rosti, karena tadi juga sudah banyak disampaikan Pak Wahid. Saya izin mewakili dari Pondok Pesantren, mudah-mudahan bisa terwakili apa yang menjadi suara kami lah sebagai dari Pondok Pesantren. Pertama, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Pusat yang menjadi lembaga naungan PCIM Mesir, telah membantu anak-anak kami semuanya sehingga bisa berproses sejak awal hingga saat ini. Dan berita gembiranya, kami sangat senang ternyata Ustadz punya pelayanan dan pendampingan kepada adik-adik atau anak-anak yang calon mahasiswa baru ini bisa terkondisikan dengan baik. Jadi memang sangat senanglah, tentu kami sebagai guru, sebagai orang tua, tentu pasti akan senang ketika Ananda bisa dikondisikan satu milieu yang baik. Dan yang kedua, untuk anak-anak kami semuanya, selamat berjuang, patut bangga, patut senang,
tapi tidak boleh lama, tidak boleh lupa, karena justru ini adalah titik awal mulainya perjuangan. Anda adalah para mujahid ilmu yang juga menjadi bagian dari amanah besar Perserikatan Muhammadiyah. Anda belajar bukan sekedar untuk belajar menuntut ilmu agama semata, tapi ini bagian dari amanah dari Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pelanjut pewaris dari perjuangan Perserikatan Muhammadiyah. Maka hal-hal yang mendasar nanti ketika di sana, selain Anda harus belajar dengan sungguh-sungguh, tetap senantiasa berkolaborasi dan membantu PCIM. Hidupnya PCM juga dari kalian, dari Anda semua, dan tentu banyak pemikiran yang nanti akan kamu dapati, kamu pahami. Ingat, kalian ini adalah kader Muhammadiyah yang punya identitas kepribadian Muhammadiyah. Corak pandang keberislamannya tentu dengan corak seperti yang dipahami Muhammadiyah. Amalan ibadah dan seterusnya itu juga menjadi bagian dari apa yang pernah diajarkan oleh para asatidz kamu di pondok masing-masing. Karena tantangannya tidak mudah, tidak sebentar, dan godaan penuntut ilmu juga banyak. Jadi tentu harus banyak hal-hal yang perlu diantisipasi. Satu di antara yang paling tepat adalah mengkondisikan diri kamu untuk bisa bersama agar niat dan upayanya tidak melenceng. Mungkin itu. Dan yang terakhir, terima kasih bagi semua pihak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga kepada para mudir pondok pesantren, pada pimpinan pusat Muhammadiyah, dan para orang tua wali murid dari calon santri kami di pondok masing-masing. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan juga bisa sukses hingga akhir, baik itu di dunia maupun akhirat. Baik, kita akhiri dengan doa, Mbak Rosti, gitu ya, langsung ya. Iya, betul Ustaz. Baik, kita tundukkan hati kita sejenak, menghantarkan ananda kita untuk bisa berangkat ke negeri Parana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimis sultanik. Allahumma inna nas'aluka li ikhwanina alladhina sayughadiruna ilal ardi ilmi wal iman an tuyassira lahum umurahum wa tufattahu lahum abwabal ilmi wal maghfirah. Allahumma ij'alhum min tulabil ilmi alladhina yuhibbuhum wa yarda anhum waj'alhum min ahlil jannah wan najah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar anak-anak kami yang akan meninggalkan kami dalam menuju negeri ilmu dan iman, agar mudahkanlah mereka, mudahkanlah urusan mereka, dan bukalah pintu-pintu ilmu dan pengetahuan bagi mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang Engkau cintai dan ridhoi, dan jadikanlah mereka termasuk ahli surga dan sukses di dunia maupun akhirat. Allahumma ihfadhum min kulli su' waj'alhum min ahlil khair wal barakah wal rahmah. Allahumma a'innahum ala dinihim wa dulihim waj'alhum fi ahlil ilmi wal amal wal iman. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala keburukan dan kejahatan. Jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang baik, yang diberkahi, senantiasa diberkahi dan dirahmati. Ya Allah, bantulah mereka dalam menjalankan agama dan negara ini, dan jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang berilmu, min ahlil ilmi wal
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, dengan dibacakannya doa oleh Ustadz Lailan Alkom tadi, menjadi tanda berakhirnya agenda pelepasan online kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup secara resmi, izin untuk bisa on cam ya Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita akan mengambil dokumentasi sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, mohon on cam terlebih dahulu. Baik. Monggo, yang belum menyalakan kameranya. Silakan. Ya. Kita mulai. Bisa dihitung ya, Kak? Ya, siap. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya, slide 2. Mohon yang belum menyalakan kameranya boleh di on cam. Baik. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya selaku pemandu acara pada pagi hari ini memohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan khilafan selama berjalannya acara. Saya ucapkan selamat dan fi amanillah wa riayati kepada adik-adik yang akan berangkat ke negeri para nabi. Semoga bisa terus membawa nama baik Muhammadiyah dan pulang ke tanah air menjadi kader ulama persyarikatan yang unggul. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Bani. Allah banget.